Karena mereka ketika menafsirkan salah satu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, wattini wazzaitun, adalah Hasan dan Husain. Riwayat yang lain mereka mengatakan adalah Muhammad dan Ali. Jadi kita kalau mau beli zaitun gitu kan, Muhammad 2 kilo, Ali 3 kilo. Atau mau beli Husain 2 kilo, yang Hasan 4 kilo. Kesimpulan kami di dalam pembahasan tentang tragedi Karbala. Tetapi sebelumnya kami ingin sampaikan beberapa poin yang insya Allah kami akan lalui di dalam pertemuan ini. Yang pertama, kami akan sedikit jelaskan tentang siapa itu Husain. Siapapun mereka, dari manapun asalnya, dari kelompok mana saja, wajib untuk mencintai Rasul dan keluarganya, karena itu juga menjadi salah satu daripada pokok-pokok prinsip ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam poin tentang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi jangan salah, yang kita jadikan tolak ukur bukan yang ada di sekitar kita, tapi adalah Rasul dengan keluarganya, khususnya yaitu Al-Hasan wal Husain dan juga para istri-istri Rasul radhiyallahu taala anhum. Ini yang menjadi poin kita pertama bagi mereka yang mengikrarkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Al-Husain dilahirkan di Madinah ketika tahun keempat daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ulama dan dari mereka, khususnya dari Rafidhah, mengatakan yang namanya Hasan dengan Husain ini kembar. Hasan dengan Husain kembar. Padahal Hasan lebih awal lahir, kemudian diikuti oleh Husain. Dikatakan Hasan itu lebih menyerupai Rasul daripada muka dan pundaknya, kalau Husain dari bawah. Tapi kalau versi mereka dikatakan Al-Hasan adalah sama dengan Rasul, tapi Al-Husain sama dengan Ali bin Abi Thalib. Karena mereka ketika menafsirkan salah satu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, wattini wazzaitun, adalah Hasan dan Husain. Riwayat yang lain mereka mengatakan adalah Muhammad dan Ali. Jadi kita kalau mau beli zaitun gitu kan, Muhammad 2 kilo, Ali 3 kilo. Atau mau beli Husain 2 kilo, yang Hasan 4 kilo. Itu menurut ajaran mereka, menurut tafsiran mereka. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Perjalanan Husain di masa hidupnya, khususnya ketika bersama Rasul, beliau sangat dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasul, dicinta oleh Rasul, dan banyak beberapa tuntunan-tuntunan, beberapa kondisi-kondisi yang terjadi antara beliau dengan Hasan dan Husain dijadikan tuntunan di dalam agama, dijadikan pedoman bagi setiap muslim bagaimana Rasul memperlakukan terhadap anak kecil, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang lemah dan seterusnya ketika beliau berinteraksi dengan cucunya yaitu Al-Hasan dan Husain. Pada akhirnya ketika wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain sudah cukup besar. Akhirnya sampai pada masa meninggalnya khalifah yang terakhir yaitu Utsman ibn Affan. Di sanalah ketika meninggalnya Ali bin Abi Thalib, selesai daripada Khulafa ar-Rasyidin, di sana mulai ada masa pergantian ketika meninggalnya Ali bin Abi Thalib, yang langsung kepemimpinan diserahkan kepada Al-Hasan. Diserahkan kepada Al-Hasan. Tetapi sudah menjadi sunnatullah, catatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sudah diberikan sinyal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hasan karakternya beda dengan Husain secara karakteristik, dan ini sudah menjadi sunnatullah. Anak pertama dengan yang kedua pasti berbeda. Kebanyakan menurut yang kami coba amati dan testimoni, anak kedua biasanya lebih sedikit agak keras daripada yang pertama. Dan ini terbukti antara Hasan dan Husain punya karakteristik, punya satu tipikal sifat yang juga berbeda. Hasan ketika diberikan kepemimpinan dan beliau bisa duduk di kepemimpinan tersebut selama 6 bulan, kurang lebih sekitar 6 bulan, kemudian beliau merealisasikan,
mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu akan menjadi orang yang mengakurkan dua kubu atau dua sisi yang ada pada waktu itu, antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah, yang kemudian Hasan lebih mementingkan umat yang luar biasa, padahal bersama Hasan pada waktu itu adalah pasukan umat Islam, kekuatan finansial semuanya ada pada tangan Hasan pada waktu itu. Tetapi beliau dengan legowo, dengan mengalah, diberikanlah kepada Muawiyah. Jangan lupa, ini poin yang penting juga, bahwasanya Hasan radhiyallahu an, beliau memiliki kekuatan, kemampuan karena selaku pemimpin, dan beliau adalah pemimpin yang hak pada waktu itu. Otomatis dengan segala macam kekuatan, kemampuan beliau miliki. Tetapi dengan sunnatullah, apa yang dikatakan oleh Rasul terbukti kalau beliau menyerahkan kepada Muawiyah kepemimpinannya. Berbeda dengan Husain yang punya tipikal karakter, walaupun ketika kepemimpinan Hasan diberikan kepada Muawiyah, Husain tidak berkomentar banyak karena masih ada pada waktu itu Hasan di zamannya, dan beliau juga tunduk patuh taat dengan apa yang sudah dipilih oleh Hasan. Beliau juga mendapatkan kedudukan, mendapatkan bantuan dan segala macam daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah juga tahu siapa itu Hasan, siapa itu Husain, adalah orang yang dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di masa pemerintahan Muawiyah banyak memberikan beberapa fasilitas kepada Hasan dan Husain. Termasuk di dalam sejarah dikatakan, di dalam riwayat yang sahihah, Husain pernah berangkat bersama dengan Yazid di dalam salah satu peperangan, ditugaskan oleh Muawiyah. Di sini sebagai bukti nyata bagaimana Husain, bagaimana Hasan, bagaimana Yazid, Muawiyah, yang ini menjadi lingkaran yang selalu menjadi bahan, yang selalu diangkat oleh mereka agama Rafidhah, seakan-akan permusuhan itu sudah ada sejak awal. Tidak ada sama sekali, karena Yazid dengan Husain bisa akur di dalam satu peperangan, itu dalam peperangan Konstantinia, yang mereka juga kembali dengan membawa kemenangan. Bahkan termasuk di akhir-akhir daripada pemerintahan Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib mengirim Hasan dan Husain untuk menjaga Utsman ibn Affan, yang pada waktu itu akhirnya Husain sempat terluka di dalam pembelaan dan menjaga Utsman ibn Affan. Kemudian ketika meninggal Muawiyah, disinilah mulai muncul kembali perselisihan, siapa yang berhak memimpin setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Karena sudah menjadi salah satu kesepakatan awal, ketika meninggal orang tua akan dilanjutkan oleh anaknya. Ketika pada waktu itu kekuasaan Muawiyah cukup besar, pemerintahannya cukup besar, dan juga didukung oleh banyak provinsi, tidak ada satupun provinsi yang bertentangan dengan beliau, kecuali yaitu salah satu provinsi yang ada di Irak, yang di sana mayoritas penduduknya semuanya adalah orang-orang yang katanya mereka adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Ketika pemerintahan Muawiyah mereka loyal walaupun tidak sepenuh hati, tapi ketika meninggalnya Muawiyah mulai mereka memproklamirkan yang berhak kepemimpinan adalah Husain dari orang-orang Irak atau Kufa yang lebih tepat. Di sanalah Husain ketika mendapatkan angin segar, mendapatkan dukungan, mendapatkan harapan dan janji dia akan dibaiat, karena Husain tidak membaiat Yazid sebagai penerus daripada Muawiyah radhiyallahu anhum. Di sini cikal bakalnya terjadinya tragedi ini, ketika Husain tidak membaiat dan terdengar oleh orang-orang yang ada di Kufa, yaitu mereka adalah generasi pembela Ali bin Abi Thalib.